2500 watt. Mantap, panel suryanya dapat menghasilkan optimal dengan panel surya 6x420 WP atau 2500 watt. Spek panel, proses pemasangan panel surya. Ratus 420 WP 6 piece, total 2500 watt. Dikonekkan kono ngerasa iki lho. Ini ya, berikut ini kita mau menguji satu unit inverter pesanan dari SMK Bina Nusantara Kudus. Ini spek paket PLTS ya, jadi dengan kemampuan inverter kapasitas 3000 watt serta panel surya kita menggunakan 2500 yang berjumlah 6x420 WP, serta powerbank atau baterainya kita gunakan 8 biji baterai VRLA berkapasitas per bijinya 100 ampere. 100 ampere kali 8 tipe VRLA. Ini satu paket, jadi sudah komplit seperti ini. Ada rak, ada panel inverternya, ada panel suryanya juga. Nah, ini di dalam menggunakan tipe inverter low frekuensi. Jadi seperti ini untuk unit inverternya. Kita menggunakan trafo toroid full tembaga ini. Dengan MOSFET kita menggunakan 16 MOSFET. Serta sini ada juga blok untuk pengaman MCB. Ini blok MCB. Di sini juga ada ATS. Nah, ini ada pengaturan juga untuk perpindahan dari PLN ke inverter. Nah, ini kita setting 47,5 volt. Artinya saat tegangan baterai menyentuh 47,5 volt, dia akan memerintahkan beban dihandle oleh PLN. Nanti saat tegangan baterai naik menyentuh angka 50 volt, dia yang kerja PLTS. Nah, ini sudah melalui mode sinkronus ya. Jadi untuk perpindahan antara PLN dan inverter tidak ada jeda, tidak ada kedip, tidak ada persimpangan fase, karena kedua fase antara inverter dan PLN dia sudah sinkron. Nah, ini bisa dilihat di sini hasil produksi dari panel surya. Ini voltase DC dari panel surya, yang ini di shoot 81 volt. Mungkin lebih dekat. Nah, ini dari panel surya 80 volt menghasilkan daya 1100 watt karena kondisi baterai udah mau full di angka 51 volt. Nah, ini untuk bagian depan kita juga akan jelaskan. Ini untuk kontrol dari panel suryanya, yang ini untuk pembacaan wattmeternya, ini indikator untuk volt baterainya. Sini ada switch on off untuk hidup matikan inverter. Ini adalah switch ATS atau prioritas, mau inverter atau PLN. Kalau inverter dia akan berpindah ke PLN saat
menyentuh level settingan baterai yang ada di dalam tadi. Nah, jika kita arahkan ke PLN, alat ini hanya berfungsi sebagai backup saat PLN padam. Nah, ini ada indikatornya. Indikator untuk PLN-nya, jika yang aktif PLN dia akan nyala. Yang ini indikator inverter, yang ini adalah indikator mesin inverternya. Jadi kalau warna hijau dia sudah on atau ready. Ini kita langsung untuk coba kita pakai mesin las, mesin bengkel ya. Las sama gerinda, coba lasnya dihidupkan dan kita lihatkan untuk daya bebannya. Oke, ini las terbaca ini 2000, sini disut. Terus teter aja. Oke, proteksi 3000-an lebih. Biar tunggu dulu. Nah, jadi ini juga dilengkapin proteksi saat dia over pemakaian atau bebannya lebih dari watt spek ini, dia akan memproteksi off. Nah, ini tadi beban kurang lebih saat setar di 3000-an watt ini. Jadi saat 3000-an watt dia akan off. Coba kita on kan lagi lasnya. Jadi sini lihatkan untuk watt pembacaannya. Ini. Oke, gerindanya sekalian di on kan. Ini 1800 watt, 2000 watt masih stabil, 1700 watt. Wes. Jadi ini juga sudah komplit kita lengkapin untuk limit arus kerja. Misalkan dia melebihi dari spek mesin terpasang ini, dia akan off. Tegangan baterai juga memproteksi saat tegangan baterai di bawah limit yang kita setting, dia akan off. Saat over di atas tegangan yang kita setting juga akan off. Nah, ini juga udah dilengkapi untuk proteksi short circuit juga udah komplit. Ini untuk terminal-terminal bloknya kita juga akan jelaskan biar nanti saat instalasi tidak kebingungan. Nah, yang pojok kiri ini jalur dari baterai negatif positif. Yang ini jalur dari PV negatif positif. Yang ini jalur input PLN netral fase. Yang sebelah sini jalur output ke beban atau ke pemakaian ya. Jadi PLN ini berfungsi untuk memindah saat kondisi inverter sudah tidak mampu atau tegangan baterai di bawah limit. Untuk panel suryanya sendiri kita menggunakan ini 420 WP dengan dimensi kurang lebih lebar 1 meter dengan ketinggian 2 meter. Ini seperti ini untuk labelnya. Lumayan gede ini, beratnya kisaran 20 kiloan sampai 25 kiloan dengan kapasitas 420 WP. Untuk spek ini bisa kita lihat. Ini muter enggak? Gini dure kamera nih. Nah, ini mau speknya VOC ya, atau volt tanpa beban. Dia 49 volt atau 50 volt lah. Dengan arus kerja ini 10 ampere. Normal open atau saat kena beban dia di 46 volt. Ini spek untuk dimensinya 2018 kali 1002. Ini kurang lebih 2 meter kali 1 meter kali 30 mili atau 3 cm. Jadi dengan ketebalan 3 cm. Baterainya. Jadi baterai 3 biji kita seri karena kita menggunakan sistem 48 volt. Satu sel baterai ini
terbaca atau dengan spek 12 volt ya. Jadi untuk menghasilkan 48 volt kita seri. Jadi seri 4 biji ini keluar per bank ini 48 volt. Yang bawah juga sama. Per bank bawah ini 48 volt. Nanti antara bank atas dan bank bawah kita paralel biar arus baterai lebih tinggi. Untuk kolaborasi dari panel surya sendiri, panel itu kita gunakan 6 lembar 420 WP 420 WP 2 seri 3 paralel. Jadi tiap 2 panel kita main seri, jadi bertambah 3 kita seri ya, 2 jadi dari 2 seri itu ujung-ujung atau paralelnya menjadi 3. Jadi dengan sistem 2 seri 3 paralel dengan menghasilkan daya atau voltase kerjanya di 80 sampai 100 volt sesuai spek yang ada di panel surya. Tadi untuk panel surya sendiri dengan spek ringnya 46 volt. Jadi saat kita seri menjadi 2 biji dia terbaca kisaran di 90 volt. Nah, untuk menghasilkan arus lebih tinggi lalu kita paralel 3 biji. Karena untuk spek MPPT sendiri ini maksimum PV atau input dari panel surya adalah 150 volt DC. Jadi saat melebihi spek atau over dia akan memproteksi atau blank. Nah, mungkin cukup ini penjelasan untuk SMK Bina Nusantara Kudus. Sekian, terima kasih, salam Mas Bro.